Hey guys, Ade Official 1 di sini. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya, share, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Hari ini, saya akan merekap film drama Korea 2020 berjudul Pawn. Film ini bercerita tentang seorang gadis yang dibesarkan oleh penagih hutang karena ibunya menggadaikannya untuk menutupi hutangnya. Jadi, bagaimana dia bisa menjadi pion? Akankah ibunya melunasi hutangnya dan membawanya kembali? Mari kita cari tahu bersama. Dalam KTT Kerjasama Ekonomi China-Korea Selatan, Seung-gi dipekerjakan sebagai penerjemah Menteri Korea Selatan. Dia mahir dan berbicara bahasa Mandarin dengan sangat baik. Setelah bertemu menteri, dia langsung cemas. Dia pergi ke kamar kecil untuk mempersiapkan diri dan tiba-tiba Jong-bae memanggilnya. Jong-bae mengatakan bahwa dia telah menemukan seseorang yang mereka cari dan Seung-gi harus segera kembali ke Korea. Setelah itu Seung-gi meninggalkan konferensi puncak dan pergi ke bandara. Dia memikirkan momen masa kecilnya. Kembali ke suatu hari yang cerah di tahun 1993, Jong-bae dan Do-seok bekerja sebagai penagih utang di Incheon, Korea Selatan. Di waktu senggang, mereka berjalan-jalan di sekitar Chinatown mencari untuk menagih hutang mereka. Pada saat yang sama, Seung-gi dan ibunya berjalan ke arah mereka. Saat mata Do-seok bertemu dengan mata ibu, dia buru-buru mengarahkan Seung-gi untuk berbalik dan lari dari mereka. Dengan cepat, Do-seok berlari dan memanggil namanya untuk menghentikan mereka dengan Jong-bae mengikutinya dari belakang. Tak lama kemudian, mereka berhenti dan ibu berkata bahwa dia akan melunasi hutangnya. Ibu terus meminta perpanjangan dan memohon belas kasihan karena Seung-gi telah meninggal. Do-seok mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan menunjukkan padanya hutang 2 bulan yang belum dibayar. Seung-gi mencubit pergelangan tangan Do-seok dan segera berlari ke pelukan ibu. Do-seok menegur Seung-gi karena perilaku buruknya. Anehnya, Seung-gi tidak takut untuk melihat Do-seok setelah apa yang dia lakukan. Do-seok berniat untuk memukul Seung-gi, tetapi ibu menutupi Seung-gi dan malah dipukul. Ibu terkejut dan dia menegur Do-seok sementara Seung-gi berteriak minta tolong sehingga menarik perhatian publik. Do-seok dan Jong-bae menjadi tidak nyaman dan merasa tidak pantas untuk terus berdebat dengan ibu Seung-gi. Akhirnya, Do-seok memutuskan untuk meminta jaminan. Namun, ibu tidak punya apa-apa lagi. Tanpa negosiasi lebih lanjut, Do-seok mengambil Seung-gi sebagai pion dan memerintahkan ibu untuk membawa uang besok pagi. Seung-gi dan ibu berduka, tapi Do-seok tidak berpura-pura dengan kata-katanya. Dia terus berjalan dengan Seung-gi di pelukannya, memisahkan mereka berdua. Di dalam mobil, Do-seok dan Jong-bae tidak tahu bagaimana membuat Seung-gi berhenti menangis. Do-seok menarik gantungan kunci panda dan melemparkannya ke pangkuan Seung-gi. Do-seok mencoba menjelaskan bahwa dia hanya ingin menagih hutang ibu dan mereka akan menyatukan mereka kembali setelah itu. Do-seok percaya bahwa ibu akan datang untuk melunasi hutang dan membawa Seung-gi kembali, tapi Jong-bae tidak merasakan hal yang sama. Kembali ke ibu, dia bertemu bos ayah Seung-gi dan memohon gaji ayah, tapi bos mengatakan kepadanya bahwa dia sudah membayar semuanya. Dalam percakapan mereka terungkap bahwa ayah belum meninggal, tetapi telah berselingkuh dan melarikan diri dengan kekasih barunya. Bos tahu bahwa ibu adalah imigran ilegal dari China dan dia melaporkannya. Ketika malam tiba, ibu sudah menemukan cara untuk mendapatkan uang dan membawa Seung-gi kembali. Namun setelah memberitahu Do-seok bahwa dia akan datang besok, polisi hadir untuk menangkapnya untuk dideportasi. Keesokan harinya, Do-seok dan Jong-bae membawa Seung-gi ke kantor untuk menemui ibu, tapi dia tidak muncul. Do-seok marah dan menanyakan alamat Seung-gi. Namun Seung-gi menolak untuk menjawab. Dengan cara yang tidak bisa diprediksi, Seung-gi membuka pintu dan kabur dengan tergesa-gesa tanpa arah tertentu. Do-seok dan Jong-bae mengejarnya dan mencoba menemukan di mana dia bersembunyi, tetapi mereka hanya menemukan satu sepatunya. Kembali ke Seung-gi, tempat dia dulu tinggal bersama ibunya adalah sebuah bangunan kontainer kecil. Dia sangat merindukan ibu. Dia pulang dengan kotor dan kelaparan, tapi ibu tidak ada di sana seperti dulu. Hanya ada susu dan roti yang tersisa di lemari es untuk dia makan dengan air mata di pipinya. Sehari setelah itu, Do-seok akhirnya menemukan ibu, tetapi dia akan dideportasi ke China besok. Ibu memohon padanya untuk menghubungi paman Seung-gi untuk mendapatkan uang sehingga dia akan diserahkan untuk diadopsi. Dia juga memberinya pager dan foto dirinya dengan Seung-gi. Seung-gi memutuskan untuk meninggalkan rumah dan menemukan ibu sendirian. Dia membawa satu gendongan besar di punggungnya yang sebesar seluruh tubuhnya. Dia berjalan sendirian tanpa tahu harus kemana sampai malam tiba. Tiba-tiba seorang asing datang ke arahnya dan ingin mencuri carrier-nya.
Pada saat yang sama, Dusok datang untuk menyelamatkan Seunggi. Seunggi meminta Dusok untuk membantunya menemukan ibunya, tetapi Dusok mengatakan yang sebenarnya bahwa ibunya tidak di Korea lagi. Mendengar bahwa ibu telah pergi ke China dan tidak akan kembali untuknya, Seunggi menangis dan dia berniat untuk melarikan diri. Tetapi Dusok menariknya lebih dekat ke pelukannya dan memeluknya erat-erat. Sejak itu, Seunggi tinggal bersama Dusok dan Jongbae. Sehari setelahnya, Seunggi bertindak berbeda dan mulai membuka diri pada keduanya. Dia bahkan membantu mereka membersihkan rumah tanpa diminta. Dusok dan Jongbae menerima perubahan itu dengan tangan terbuka dan mereka rukun. Akhirnya Paman Seunggi memanggil Dusok untuk membuat janji bertemu Seunggi dan melunasi hutang dengan beberapa permintaan. Sementara itu, Seunggi mulai menikmati momen yang dia habiskan bersama Dusok dan Jongbae. Dia memberi Dusok nama baru, Park Seung-bo, berdasarkan kata-kata dari spanduk yang dia baca saat melewati kantor polisi. Selama hari terakhir mereka bersama, Dusok memanjakan Seunggi dengan membeli pakaian dan makanan favoritnya. Dia bahkan membelikannya tiket konser untuk menontonnya bersama. Di dalam mobil, Seunggi tidak bisa berhenti tersenyum sambil melihat barang-barang dari Dusok. Dia merasa senang dan gembira sehingga dia mendekat dan memeluk Dusok dengan erat, menyebabkan dia tergagap. Saat mereka tiba di rumah, Jongbae memberi Seunggi kue dengan lilin di atasnya untuk merayakan perpisahan mereka. Tapi Seunggi tidak ingin berpisah dengan Dusok dan tidak senang dengan kenyataan itu. Di stasiun bus, Dusok dan Seunggi menunggu pamannya menjemputnya. Tepat sebelum paman tiba, Dusok membeli CD player untuk Seunggi. Dia melihatnya dengan rasa terima kasih dan memeluk Dusok untuk terakhir kalinya saat paman muncul. Dusok tampak berkecil hati dan berusaha keras menahan air mata. Hal yang sama terjadi pada Seunggi. Dia tidak menangis, tetapi terlihat putus asa saat dia melambaikan tangan pada Dusok. Sejak itu, Dusok mencoba menghubungi paman Seunggi untuk memastikan dia aman, tetapi dia tidak pernah mendapat jawabannya. Setelah beberapa hari, dia menemukan alamat paman dan bertemu dengannya, tetapi Seunggi telah dijual ke klien yang tidak dikenal. Dusok marah dan memukuli paman berkali-kali. Di sisi lain, Seunggi telah diadopsi oleh seorang pelacur yang menjalankan sebuah klub. Di sana dia diperlakukan kasar dan dianggap sebagai anak terlantar. Pelacur sering memerintahkannya untuk membersihkan seluruh klub dan bahkan tidak peduli dengan kesehatannya. Sementara itu, Dusok melihat ransel yang dia ambil dari paman dan menyadari ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Oleh karena itu, dia membuka tas Seunggi dan menemukan pesan baru di pagernya. Dusok mengirim pesan langsung ke nomor dari pager. Di tengah malam, Seunggi akhirnya menelepon Dusok. Dia terisak-isak sambil mengatakan tempat yang tepat di mana dia berada. Kemudian, Dusok dan Jongbae mengemudi dengan cepat untuk menjemputnya. Saat mereka tiba, Dusok sangat sedih dan menjadi liar di luar kendali ketika dia melihat luka di pipi Seunggi. Dia memecahkan pintu kaca dan memegang Seunggi ke dalam pelukannya untuk menenangkannya dan membawanya pulang. Sejak saat itu, Seunggi tinggal bersama dengan Dusok dan Jongbae. Mereka menjual mobil mereka untuk operasi plastik Seunggi, sehingga luka di pipinya tidak akan meninggalkan bekas. Kemudian Dusok mencoba mendaftarkan Seunggi ke sekolah, tetapi dia ditolak karena kewarganegaraannya. Jadi, Dusok berpura-pura menjadi ayah Seunggi yang awalnya tidak dia terima. Dusok mencoba yang terbaik untuk mempersiapkan kebutuhan Seunggi dan mulai bertindak sebagai ayah kandungnya. Pada saat yang sama, Jongbae juga bergabung dan mencoba yang terbaik untuk menjadi pamannya. Tanpa disadari, mereka menjadi keluarga yang harmonis. Mereka mendukung, membantu, mencintai, dan bahagia setiap kali Seunggi mencapai sesuatu yang baru saat dia tumbuh dewasa. Ketika dia di SMA, ibu sepertinya ada di sekitar untuk bertemu putrinya. Sayangnya, dia berkecil hati dan malu setelah melihat bagaimana Dusok sangat memperhatikan putrinya. Ringkasnya, Seunggi masuk perguruan tinggi dan mulai berkencan. Suatu malam, ketika Jongbae dan Dusok sedang memeriksa pasangan kencannya, nenek Seunggi memanggil Dusok dan mengundangnya untuk membawa Seunggi menemui ibu. Karena dia sakit parah. Kemudian Dusok dan Seunggi terbang ke China. Seunggi dan ibu tidak bisa menahan air mata mereka karena ini adalah pertemuan pertama mereka sejak terakhir kali mereka berpisah di Chinatown. Setelah itu, ibu berterima kasih kepada Dusok karena telah membesarkan putrinya dengan baik. Dia meminta Dusok untuk menemukan ayah Seunggi sehingga mereka bisa bertemu satu sama lain. Meskipun dia terkejut dengan kenyataan bahwa ayah masih hidup, Dusok akhirnya menerima permintaan itu. Setelah itu, Dusok mulai mencari ayah Seunggi dari tempat kerja lamanya.
Tiba-tiba kepala Dusok sakit dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Di rumah, Senggi tidak sengaja melihat sepatu Dusok yang rusak dan merasa pahit karenanya. Dia baru menyadari bahwa Dusok telah bekerja keras untuknya. Karena alasan itu, Senggi berdedikasi untuk membelikan sepasang sepatu baru untuk Dusok dengan uangnya sendiri. Setelah menghabiskan 3 hari bekerja di pabrik sepatu, dia bisa membeli sepatu baru untuk Dusok. Tiba-tiba Dusok memanggilnya dan mengatur janji untuk Senggi dan ayahnya. Senggi tiba di restoran tanpa memperhatikan apa yang akan terjadi. Dusok memutuskan untuk membiarkan Senggi dan ayah memiliki waktu bersama, jadi dia pergi ke Jongbei dan mengklarifikasi segalanya kepadanya. Jongbei menegur Dusok atas kebodohannya karena dia yakin Senggi akan memilih ayah kandungnya daripada Dusok. Mendengar itu, Dusok merasa putus asa dan pulang. Dusok memasuki kamar Senggi dan dia tersenyum saat mengingat kenangan menyenangkan yang dia miliki dengan Senggi. Tiba-tiba Senggi memanggil Dusok dan dia heran saat Senggi memanggilnya ayah untuk pertama kalinya. Dia gagap dan gembira. Senggi memintanya untuk menjemputnya dan Dusok segera mengendarai sepeda motornya dengan senyum lebar di wajahnya. Tanpa diduga, penglihatannya menjadi kabur dan dia merasakan sakit kepala yang hebat. Dusok jatuh dari sepeda motornya dan kehilangan kesadaran. Sejak saat itu, Jongbei dan Senggi telah mencari Dusok, tetapi belum menemukannya. Maju cepat hingga saat ini, Senggi tiba di Korea dan pergi ke rumah sakit bersama Jongbei. Sekali lagi, pasien yang mereka temui bukanlah Dusok. Sepanjang perjalanan pulang, mereka melewati kantor polisi lama. Itu mengingatkan Senggi pada nama yang dia berikan kepada Dusok. Senggi memohon Jongbei untuk kembali dan pergi ke stasiun lagi. Kemudian mereka meminta polisi untuk menemukan orang hilang bernama Park Seung-bo. Dalam beberapa menit, polisi menemukan seorang pasien bernama Park Seung-bo di rumah sakit penyakit jiwa. Ternyata, Dusok telah kehilangan ingatannya setelah kecelakaan itu karena stroke-nya. Selama 10 tahun di rumah sakit, dia hanya bisa menulis Park Seung-bo dan Pion, nama yang biasa dia gunakan untuk memanggil Senggi. Kemudian, perawat muncul dan membawa mereka ke kamar Dusok. Akhirnya mereka bertemu kembali setelah berpisah. Senggi mengeluarkan sepatu dari 10 tahun yang lalu yang dia beli untuk Dusok dan memakainya, dan dia menemukan buku rekening bank yang robek. Di dalam dia melihat semua uang yang disimpan Dusok untuk masa depannya. Senggi menangis dan memeluk Dusok. Namun Dusok tidak menanggapi apa yang dikatakan Jongbei dan Senggi kepadanya. Tapi saat Senggi mengatakan Pion dan memanggilnya ayah, Dusok menatap matanya dan tersenyum. Kembali ke saat Senggi, Jongbei dan Dusok pulang ke rumah setelah menonton konser. Senggi bertanya apa arti Pion. Kemudian Dusok menjelaskan bahwa Pion berarti harta, yang sangat menyenangkan Senggi. Pada akhirnya Senggi akan menikah. Senggi berjalan menyusuri lorong dengan Dusok sebagai ayahnya. Tiba-tiba Dusok memanggil namanya dan dia menatap matanya dan tersenyum. Berlangganan untuk menonton lebih banyak video seperti ini. Nyalakan notifikasi dan tinggalkan suka dan komentar untuk membantu channel ini berkembang. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.